Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah momen permainan semifinal antara Ajaria Jody Setiaki menghadapi pecatur Singapura Tin Jing Yao. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Tin Jing Yao putih melangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, G6 mempersiapkan fianchetto, kuda ke C3 dan gajah ke G7, sehingga di papan kita melihat King's Indian Defense. Dilanjutkan dengan pion G4 saat ini menguasai petak pusat, D6 mengontrol petak pusat, kuda ke F3, rokade dan gajah ke E2, di mana putih juga mempersiapkan rokade ke depan. Pion ke E5 dilanjutkan menantang pion pusat, di sini rokade lalu kuda ke C6. Dilanjutkan D5 mengancam kuda, kuda ke E7 lalu kuda ke D2 saat ini. Pion ke A5 lalu A3, kuda ke D7 di mana ke depan mensupport pion file F sehingga benteng ke B1, di mana juga mensupport pion file B ke depan menawarkan pertukaran pion. Pion ke F5 sesuai rencana, pion ke B4 sesuai rencana. Raja ke H8 cukup penting teman-teman, langkah propalaktif mengamankan raja. Menteri ke C2 lalu dilanjutkan kuda ke F6 saat ini, menambah tekanan terhadap pion sehingga F3 dan pion A memukul pion B pertukaran lalu C6 saat ini, menawarkan pertukaran pion. Raja ke H1, begitupun dengan putih mengamankan raja di masa depan. Gajah ke D7 dilanjutkan dan gajah ke B2, maka pion C memukul pion D, dilanjutkan pion C memukul kembali. Dan apa yang harus dilakukan di sini? Kita memilih F4 teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini untuk lebih solid, kuda ke C8 salah satu opsi yang bisa dilakukan, di mana kuda ke C4 saat ini menambah tekanan. Di sini menteri ke C7 dapat dilakukan, menteri ke D2 di mana juga mencegah gajah ke depan untuk menguasai diagonal ini, maka dapat dibalas dengan kuda ke B6, di mana kuda ke A5, dan ini pun masih cukup solid tentunya masing-masing pemain. Namun di dalam posisi ini tentunya punya juga rencana dari hitam, yaitu dengan memilih pion ke F4, memilih variasi tertutup, dipilih yaitu dengan benteng ke A1 saat ini. Memukul benteng salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini benteng ke C8, di mana dengan tujuan secara tidak langsung mengancam menteri, dan putih menteri ke D3, di mana juga dengan ide membawa benteng ke depan aktif. Tetapi sebelumnya teman-teman, di mana juga lebih mengaktifkan menteri ke petak D1, di mana ke depan bermanuver juga langsung menyerang. Salah satu opsi di mana kuda ke H5 misalkan kita ambil, maka menteri ke E1 tentunya mencegah menteri ke sini, maka G5, kuda ke C4 dapat dilanjutkan, dan ini pun masih cukup solid posisi dari putih. Namun kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dipilih menteri ke D3 dan kuda ke H5 saat ini, benteng ke C1 sesuai rencana dari putih. Di sini pion melaju juga masih cukup baik teman-teman, membuat juga posisi tertutup ke depan. Di sini kuda ke G8 dimainkan mencoba ke depan bermanuver, dan kuda ke B5 saat ini menawarkan benteng, menteri ke B6 dua kali mengancam kuda ke depan. Tetapi sebelumnya bagaimana bang jika benteng memukul benteng? Jika hal ini terjadi, maka benteng memukul kembali. Menteri baru ke B6 saat ini merupakan sebuah opsi, karena tidak mungkin ada lagi pilihan kuda ke C4 karena menteri akan memukul kuda teman-teman. Di mana kuda memukul pion menawarkan menteri, di sini dapat menteri memukul pion. Dan ini pun masih cukup sebanding ke depan, di mana juga ada benteng untuk mencegah kuda melakukan skakmat. Di sini juga bahwa kuda diancam menteri. Oke teman-teman, namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Di dalam posisi ini terlebih dahulu dimainkan oleh hitam, yaitu dengan menteri ke B6 sehingga dieksekusi benteng memukul benteng, maka gajah wajib menerima teman-teman. Mengapa demikian? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Apabila benteng saat ini memukul benteng, bedanya kuda ke C4 sangat powerful. Yang pertama, apabila menteri memukul kuda, maka jelas kuda memukul pion. Karena apa? Di sini memforking teman-teman, dan juga ancaman skakmat tentunya. Dan tentunya apapun opsinya menteri harus diberikan, karena menteri memukul menteri, masalahnya kuda langsung ke F7, dan ini skakmat Smothermate. Oke teman-teman,
Dan juga bagaimana jika di dalam posisi ini menteri ke-8 kembali, maka tetap di dalam posisi dapat dilanjutkan dengan kuda memukul pion, dan kita lihat tetap memforking teman-teman. Menteri wajib ke F8 mencegah skakmat, maka di sini sebelum memukul benteng dapat kuda memukul pion pusat teman-teman. 2 kali memberikan ancaman ke depan, sehingga gajah memukul kuda. Di sini gajah memukul gajah tempo skak, kuda menutup, maka kuda memukul benteng, gajah memukul kuda. Di sini gajah memukul kuda skak, kuda memukul kembali, benteng ke A8. Di sini pun ke depan menteri dapat membantu signifikan bahwa putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini wajib gajah memukul benteng, maka dilanjutkan kuda ke F1 mereposisi diri, gajah ke D7 dan gajah ke C3 saat ini. Dilanjutkan dengan pion ke G5, lalu gajah ke I1. Kita akan melihat ke depan bagaimana juga putih mempersiapkan defender, juga mempersiapkan jebakan ke depan. Kuda ke F6 saat ini, di mana juga mensupport pion melaju ke depan, benteng ke C1 menguasai file terbuka, pion ke G4 sesuai rencana, lalu kuda ke D2. Dilanjutkan dengan pion memukul pion memukul kembali, dan kuda ke E7 saat ini. Gajah ke F1 dan benteng ke C8. Pertukaran benteng diterima skak, kuda memukul kembali, raja ke G2, di mana mensupport gajah ke depan mengancam menteri. Menteri ke E3 saat ini menawarkan menteri, di sini gajah ke F2 sesuai rencana. Bedanya di dalam posisi ini bahwa posisi putih lebih aktif teman-teman, sedangkan posisi hitam di sini cukup pasif tentunya. Di dalam posisi ini apa yang harus dilakukan? Dipilih gajah ke H3 skak, melakukan defleksi. Sebelumnya teman-teman, apabila dicoba menteri memukul menteri misalkan, maka gajah memukul menteri. Kita lihat di sini kuda aktif versus kuda pasif. Apa yang harus dilakukan? Cukup juksuang posisi dari hitam. Semisal kita ambil H5 misalkan, kuda akan ke B3. Kuda ke I8, maka kuda ke A5. Pion ke B6, maka kuda ke C6 teman-teman. Raja ke G8 dan kuda ke A7 saat ini menawarkan gajah memukul kuda. Di sini kuda memukul kuda, mengancam juga salah satu pion. Gajah ke D7, kuda memukul pion. Di sini pun signifikan lebih baik ke depan. Di mana kuda ke F6, di sini gajah ke A6 mempersiapkan ke depan pion putih bebas promosi. Untuk itulah cukup sulit tentunya untuk juga dilanjutkan dan sangat komplikatif. Kita kembali. Dan masih dicoba oleh hitam yaitu dengan gajah ke H3 skak, sehingga di dalam posisi ini raja ke G1. Di sini gajah memukul gajah dilanjutkan, dan setelah menteri ke C2, di sini juga hitam menyerah. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini apabila dicoba semisal menteri tetap memukul menteri misalkan, maka di sini gajah memukul menteri teman-teman. Lagi-lagi akan terjadi proses yang sama, di mana kuda aktif versus kuda pasif atau perwira aktif dibandingkan dengan perwira yang cukup pasif. Dan tentunya kita kembali masih dimainkan gajah memukul gajah, dan setelah menteri ke C2, mengapa hitam menyerah? Semisal gajah memukul kuda, maka di sini tidak langsung gajah memukul menteri, tetapi menteri memukul kuda tempo skak. Kuda menutup, barulah gajah memukul menteri, di mana pertukaran kuda ke C4. Jelas di dalam posisi ini bahwa putih lebih baik. E2 misalkan, raja ke F2, pion ini pun akan dihentikan ke depan. Dan coba kita lihat satu lagi pilihan yang cukup logis. Bagaimana bang jika di dalam posisi ini menteri ke D3, maka di sini menteri akan tetap memukul kuda skak. Kuda menutup, maka kuda memukul pion teman-teman. Ancaman skakmat memaksa gajah ke F6, maka menteri ke F8 tetap mendukung skakmat. H6 membuka ruang bagi raja. Kuda ke E8 saat ini 2 kali mengancam gajah. Menteri ke A6, gajah ke H4. Lagi-lagi tidak mungkin diterima akan skakmat. Menteri ke B6 skak hanyalah penundaan. Raja ke H1, raja ke H7, maka gajah memukul gajah. Di sini tidak mungkin kuda menerima karena skakmat. Menteri wajib memberikan dirinya, maka jelas di dalam posisi ini bahwa putih sangat unggul teman-teman. Tetapi cukup diapresiasi, 2 pemain Indonesia masuk ke semifinal dan tentunya sudah dipastikan mendapatkan medali perunggu. Dan selamat juga kepada Nguyen mendapatkan medali emas, dan juga Tin Jingyao mendapatkan medali perak. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.